Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk hadir di majelis ilmu, terutama majelis yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Begitu kita hadir di majelis ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kemuliaan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka menantinya hadir ke majelis ini dan Allah mudahkan kita untuk duduk di dalamnya, kita menjadi orang yang terbaik yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini karena Ustaz Mukhtar berhalangan, kita ingin menyampaikan sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Qasas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Qasas, mungkin kita tidak membaca seluruh dari surah Al-Qasas, tapi kita ambil beberapa pelajaran penting dari surah tersebut. Sebelum kita masuk ke dalamnya, terlebih dahulu ingin bertanya tentang kapan seseorang itu akan berbuat zalim. Pajan sidra urang itu akan menjadi orang zalim. Kapan seseorang itu akan melampaui batas dalam perbuatannya? Siapa bisa memberikan jawaban? Pajan dayoyan berlaku zalim. Pajan dayo melampaui batas dari sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat. Ketika kasih kaya, khusus kaya. Ketika berbuat syirik, itu bagian dari zalim. Kapan kita berbuat syirik? Karena itu pada saat lemahnya iman. Semua dosa itu dilakukan oleh seorang hamba karena lemahnya iman. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban kepada kita. Kapan seseorang itu akan berlaku zalim? Itu di dalam surah Al-Alaq Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Kapan? Kalla, sesungguhnya, innal insana la yatgha. Manusia itu pasti akan berlaku zalim. Manusia itu pasti akan melampaui batas. Kapan Allah katakan? Ayat setelahnya, an ra'ahus taghna. Itu manusia akan melakukan kezaliman.
Manusia akan berlaku zalim ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Berharta, kaji kurang kaya, zalim. Tanya tengah sehat, berlaku zalim, lampaui batas. Mai sakit hana. Mandum daya waktu sakit ingat ke Allah. Mandum dalam lagi ya Allah nak pulih lun, ya Allah nak pulih lun. Menan pulih. Kabeh dua ke Allah. Menan sit harta. Ya Allah nak berkaya lun, ya Allah nak berkaya lun, ya Allah berkaya, menan kaya. Dua. Menan sit dalam kepemimpinan. Ya Allah lun bejit ke pejabat raya, nyo akan lun terapkan menanjik ke pejabat melampaui batas. Ya. Dalam seluruh kehidupan maka kita akan melampaui batas, Allah katakan. Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Itu terjadi ketika seseorang itu merasa dirinya dalam keadaan serba cukup. Asalkan gerasaro serba cukup, nyan pasti zalim. Nah orang kaya yang dia tidak merasa dirinya serba cukup, nyolon dum kaya mantam perle bantuan orang lain, maka hang dia perbuat zalim ke orang lain, karena suatu hari dia akan membutuhkan orang lain. Lunyo gaji pejabat raya dah, ya, nyo suatu hari pasti akan membutuhkan orang lain, maka dia tidak akan berbuat zalim karena dia yakin dia pasti membutuhkan orang lain. Tapi kapan? Ketika dia merasa dirinya serba cukup dan dia tidak butuh orang lain, maka di situ dia akan melakukan kezaliman. Maka ini satu penyakit para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Istaghna, orang yang merasa serba cukup dalam kebutuhannya, dalam kehidupannya itulah penyakit. Maka dia harus diobati punya penyakit. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita surah Qasas ataupun Al-Qasas yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua sosok yang berlaku zalim di kehidupan dunia. Yang pertama, Allah menceritakan kepada kita kisah Nabi Allah Musa yang berlawanan ataupun melawan Fir'aun yang melakukan kezaliman. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah Qarun. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga melampaui batas. Maka ada dua boh dalam surah Al-Qasas Allah ceritakan. Yang pertama Fir'aun, dia melampaui batas karena kepemimpinan. Yang kedua adalah Qarun, dia melampaui batas karena diberikan harta. Kenapa kita harus mempelajari surah ini? Supaya kita bisa menghilangkan penyakit ini. Itu istaghna. Penyakit yang merasa diri kita serba cukup dan kita tidak membutuhkan orang lain. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Qasas ini mungkin sangat banyak ayatnya dan tidak kita bacakan seluruhnya, tapi kita hanya ingin mengambil ibar atau ingin mengambil pelajaran dari surah Al-Qasas. Karena Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah di dalamnya, itu seluruhnya adalah ibratun. Seluruhnya adalah pelajaran. Ya, ibrah ini dalam bahasa lain bermakna ubur. Itu ubur. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kehidupan seorang hamba di dunia ini ka'abirit thariq. Itu sama seperti orang yang memotong jalan ataupun orang yang melintas di atas jalan. Orang guna koh jalan itu dinamakan dengan abir. Ya, maka ketika Allah namakan Al-Quran itu kisah-kisah yang ada di dalamnya sebagai ibrah, adalah itu menjadi kepada kita pelajaran yang dengannya kita mampu untuk melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak jatuh ke dalam batasan-batasan tersebut. Maka ada yang payah kita pelajari ya kisah. Dalam Al-Quran jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu hampir 2/3 isinya adalah kisah.
cerita mandum. Tapi mandum cerita yang diceritakan oleh Allah itu bukan dongeng. Ya, bukan cerita yang tidak ada manfaatnya. Dan kita selalu disampaikan sebanyak apapun kisah yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, tapi tidak pernah Al-Quran itu dinamakan dengan buku cerita. Ana urangkeun Al-Quran buku cerita. Ya, pakeun Al-Quran kan buku cerita, padahal hampir 2/3 isi Al-Quran adalah cerita. Pakeun kan buku cerita kepada Al-Quran. Karena ketika Allah menceritakan kisah di dalam Al-Quran, itu bukan sebagaimana buku sejarah menceritakan kisah. Tanya mereka baca buku sejarah huronyo, yang fokus tanya hanya siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, etnan naga sejarahnya naga giwafai. Tetapi Al-Quran tidak pernah menyentuh tentang itu. Al-Quran itu hanya menyentuh tentang pelajaran yang ada di dalam kisah tersebut. Maka ketika kita nanti membaca surah Al-Qasas, dalamnya ada Fir'aun yang Allah ceritakan berlaku zalim karena jabatan yang ia miliki. Begitu juga dengan Qarun yang berlaku zalim karena harta yang ia miliki. Tanya baik fokus pada sesuatu yang Al-Quran itu tidak fokus tentang itu. Bentuk pertanyaan timbul, nyan harta yang itu meoroyonya, nya ada karun jamun, nya hana berleh pertanyaan, kupu pertanyaan tentangnya. Tapi tanya fokus, hinaan Nabi. Kiban harta karun, pakan gebunan harta karunnya. Memang harta jamun dari masa karun sampai oroyo. Nyan pertanyaan yang timbul oleh kebaca cerita tentang karun. Ya, oleh baca cerita tentang Nabi Nuh, putra timbul pertanyaan. Patah kapai Nabi Nuh jenuh. Hana berle Al-Quran, hana gaya cerita tentangnya. Al-Quran gena cerita tentang kejadian yang menyebabkan mereka ditenggelamkan. Tapi dia fokus bukan pada sesuatu yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka kita fokus kepada sesuatu yang sebenarnya Al-Quran tidak masuk ke dalamnya. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Qasas nanti mungkin bisa dibacakan sendiri, ya. Tapi kita di sini hanya mengambil beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari surah ini. Yang pertama adalah kisah yang terjadi di antara Musa dan Fir'aun. Ya, Fir'aun ini seorang raja yang diangkat oleh orang-orang Mesir, dan sebagian dari penduduk Mesir itulah Bani Israel. Bani Israel ketika itu mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan mereka, karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya, karena beriman, karena taat, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dikirim pemimpin yang zalim, yaitu Fir'aun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam surah Al-Qasas ini sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang yang zalim dan bagaimana penghujung bagi orang-orang yang zalim tersebut. Maka Allah diceritakan di dalam surah Al-Qasas ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menyebutkan, ya, kisah yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Qasas ini sangat berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, waktu Ibrahim zaman singgah di Mesir, istri beliau Sarah itu hampir diambil oleh raja Mesir yang zalim. Maka kemudian Ibrahim mengatakan nanti akan ada dari Bani Israel yang mereka akan menghancurkan kezaliman raja-raja Mesir. Maka cerita itu diceritakan turun-temurun oleh orang-orang Kipti, oleh orang-orang Mesir ketika itu, sehingga sampai ke telinga Fir'aun. Ketika sampai ke telinga Fir'aun,
maka dinasihati kepada Fir'aun ya, untuk membunuh seluruh laki-laki dan anak-anak yang lahir. Maka mulailah Fir'aun membunuh orang laki-laki dan membunuh anak laki-laki yang lahir. Ketika kejadian seperti itu, orang-orang Kipti kembali berpikir, ya meyahanali awak Bani Israel, maka yang harus bekerja di Mesir adalah mereka orang-orang Kipti, orang-orang Mesir. Maka mereka menyampaikan usulan kepada Fir'aun ya, untuk tidak dibunuh seluruh laki-laki yang tua, tetapi hanya dibunuh anak-anak. Dan itu pun jangan dibunuh setiap tahun. Tahun ini dibunuh, tahun depan ditinggalkan. Setelahnya dibunuh, setelahnya ditinggalkan. Hitun-hitun leung di Yupo. Ya, Harun, saudara Musa, itu lahir di tahun yang anak-anak laki-laki itu tidak dibunuh. Sedangkan Musa alaihissalam itu lahir pada tahun anak laki-laki itu dibunuh. Ya, maka Fir'aun menetapkan setiap wanita yang hamil itu harus ditanda dan tidak ada yang menjadi bidan bagi wanita tersebut kecuali hanya wanita-wanita Kipti, wanita-wanita Mesir. Ya, orang Mesir yang jid ke bidan untuk melahirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ketika ibu Musa alaihissalam itu melahirkan Musa, itu tidak ada tanda-tanda kehamilan pada beliau. Hana ada tanda-tanda kehamilan raya perut hana bagi ibu Nabi Musa. Maka mereka tidak menanda ibu Nabi Musa salah seorang dari wanita yang melahirkan sampai ia melahirkan anaknya, dan ketika mendapati anaknya laki-laki maka timbul rasa takut pada dirinya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusui anaknya ya, dan supaya dia tenang menghadapi apa yang akan terjadi. Maka di sini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran yang sangat penting yang harus kita pahami dalam tatanan kehidupan danyo ya, dalam kehidupan kita itu akan terjadi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang sangat penting dan yang pahami. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, "Abdi anta tasya'u wa ana asya' wa lam akun illa ma asya'." Hambaku, kalian menginginkan dan aku juga menginginkan. Dan sesungguhnya yang terjadi hanyalah sesuatu yang aku inginkan. Ya. Maka sehebat apapun, sekuat apapun, seterstruktur apapun, tanya-tanya ubud, sabah-sabah ubud, kemudian kita mengharapkan hasil itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menyampaikan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam segala apapun perbuatan yang kita lakukan, kita harus melibatkan siapa? Allah. Mandumbut je daya bubut. Dumpu je dah lakukan, Allah itu harus terlibat dalam segala perbuatan kita. Orang cik menansi. Daya tak harapkan anak berjik ke anak yang soleh. Tajuk pesantren. Dari SD tak minta SD IT yang hafal Quran. Kemudian dapat damang pesantren SMP. Jak pesantren SMA. Selesai pesantren SMA, tak kalan anak daya hana di sembahyang. Hana sembahyang, hana sama sekali hana sembahyang. Hana dibaca Al-Quran. Ya, padahal pesantren tak ju. Dengan harapan anak kita itu akan menjadi soleh. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah. Hantam telake ba Allah mesti gepi, hantam tamu doa ba Allah mesti gepi, supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh. Padahal Allah kagebi jaminan. Ya, salah satu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah
doa walid liwaladihi. Itu doa orang tua untuk anaknya. Tengok, kadang-kadang menganggap diri kita sudah sangat hebat. Nyolong kalau ngatu lagi nyo anak long itu akan jid lagi nyo. Hana. Jidnya sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan. Ya, karena para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya, bagaimana Firaun itu menetapkan cukup terstruktur yang dilakukan oleh Firaun. Mandum ditanda, saya kaurinang hamil tanda. Kemudian dijaga, pakai melahirkan dijak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lain. Hanada sampai Nabi Allah Musa alaihi salam itu dilahirkan. Katanya di dalam Islamian hana berpegang penuh kepada sebab akibat. Katanya wajib mengharapkan ya, lidah puput tak atu dumpu dengan gerd, kemudian tak harapkan ini akan menjadi yang terbaik, kemudian tamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan terbaik, tapi hana penuh sebab akibat dalam Islamnya. Ya. Dan dalam Al-Quran kalau diceritakan oleh Allah mungkin. Apui, misalkan contohnya. Mia kenang apui putra terjadi. Tutung. Yang pasti, ya, mia kenang apui tutung. Tapi pohana orang yang kenang apui hana tutung. Nah, Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah sebab jelas ada, tetapi akibatnya tidak ada. Kita juga sama, kadang-kadang hasil tetapi tidak ada sebab. Syarat anak itu lahir harus ada hubungan biologis di antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lahir Nabi Isa tanpa ada hubungan biologis, hanya sebab, tetapi ada akibat. Ini mengajarkan kepada kita sebab dan akibat itu tidak penuh dipegang di dalam Islam. Maya orang gemat penuh kepada sebab akibat, yang kejadiannya pun orang gato cukup gad, nyo tak akan lupa gad lagi nyo, akan lupa gad lagi nyo, akan lupa gad lagi nyo, tiba-tiba hasil lain mumang ulai kanyan. Pakan hana lagi lon inginkan, padahal kali long gato cukup gad, orang yang bekerja cukup hayu, tetapi hasil pakan hana. Karena kita tidak berpegang kepada itu. Kita hanya meyakini apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya meyakini lagi aman udip. Itu hanya berfikir kepada sesuatu yang tidak mampu ia jangkau dengan kepalanya, kepada sesuatu yang melewati batas pikirannya. Maka ini yang dapat kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kepada kita di permulaan surah Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihi salam yang dia sudah ditanda oleh oleh pasukan Firaun. Ketika itu setiap laki-laki yang lahir itu akan dibunuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Allah Musa alaihissalam itu hidup. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa itu memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat wajah Nabi Musa kecuali ia akan mencintainya. Yang kelebihan yang gebila Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dan ini sangat membantu. Ya, ketika Nabi Musa alaihi salam ya, yang ibunya itu ketakutan ketika datang seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya, maka ia membawa anak tersebut Musa alaihi salam ke belakang karena rumahnya entau kerung, kepuduk dalam kerung, rupanya tua ikat sehingga dibawa oleh arus. Jadi balik arus sampailah di depan istana Firaun. Yang diambil oleh didayangnya, maka dia mengatakan, kami tidak akan membuka sampai ratu sendiri yang akan membukanya. Maka waktu dibuka, ya, ternyata dia langsung
menginginkan anak itu. Iban skenario gepegat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang diinginkan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menetapkan apa yang ia inginkan. Allah tinggalkan hagai kun fayakun, tapi selesai. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas ini, Allah Subhanahu wa taala itu membagi kepada 3 tahapan. Tahapan pertama ketika Nabi Musa itu bayi, kemudian 2 ketika Nabi Musa menjadi seorang pemuda, dan yang ketiga ketika Nabi Musa alaihissalam itu diangkat menjadi rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, di dalam permulaan surah Al-Qasas ini, Allah mengatakan sedikit tentang Fir'aun, inna fir'auna ala fil ardi. Ya, sesungguhnya Fir'aun itu ia telah melampaui batas di kehidupan dunia ini. Wa ja'ala ahlaha syia'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ya, Allah mengatakan, Fir'aun itu ya membelah keadaan masyarakat, terbagi 2, terbelah masyarakat. Ya. Kemudian yudzabihu abna'ahum, dia menyembelih anak-anak mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, itu dia membuat malu wanita-wanita mereka, itu Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun dia adalah termasuk dalam orang-orang yang melakukan kerusakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang benar iwalam kena si Fir'aun yang pakan kufur iwal kena Fir'aun. Ya, Fir'aun dia melampaui batas ketika dia melihat dia serba cukup. Ya, Allah disampaikan mbak Dayo, Fir'aun buat berdiri seluruh pasukannya, kuat dikalen pasukan Fir'aun itu dengan sangat kuat, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling agung, yang paling tinggi. Tapi menan tenggelam Fir'aun dalam lautan, ya, pasukan di sekeliling tidak dapat mampu menolong, maka dia kembali mengatakan aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Bani Israel. Ini mandu. Maka Fir'aun itu melakukan dia melampaui batas di kehidupan dunia ini, ya, karena dia merasakan dirinya itu dalam keadaan serba cukup. Tapi Allah mengatakan wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Itu Allah menginginkan lain. Itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan dunia ini nanti itu mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang berkuasa di dalamnya adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang yang dianiaya, orang yang dipoh, orang yang dizalimi, nanti akan ada pada satu waktu mereka yang akan berkuasa di atas muka bumi ini. Ya, secara umum. Walaupun secara daerah, walaupun secara nasional, secara negara itu akan terjadi. Yang ke sunnatullah. Setiap kezaliman yang terjadi itu akan ada batasnya. Yang ke sunnatullah akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menceritakan kisah di dalam Al-Qur'an, kisah itu akan terus berulang, ya. Dengan pemain yang berbeda. Makanya tanya bejit acok pelajaran dalam kisah. Ya, besampit ayo salah deng. Ya, pemainnya berbeda, kisahnya sama. Selalu akan ada di dalam kehidupan ini kisah orang zalim yang akan berlawanan dengan orang-orang yang melawan kezaliman tersebut. Yang akan selamanya ada kisahnya. Tanya patah dan nedem. Pusajan orang zalim tadang, pusajan orang yang melawan kezaliman tersebut. Yang bet salah deng. Maka Allah ketika ceritakan sampai kisah dalam Al-Quran,
Allah selalu mengatakan kisah-kisah itu adalah ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang yang memiliki akal, yang mau berfikir. Fikir nanya tagalan, onyo lagi nyo kejadian. Patah dadang kaki nanya. Ya baik sampai salah dadang. Mia salah dadang, kalau dadang saja urang zalim, maka kita akan bersama mereka. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di beberapa ayat pertama itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Allah Musa alaihi salam itu dikembalikan kepada orang tuanya. Itu di dalam sampai ayat ke-13 itu Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tentang Nabi Musa di masa kecil beliau, pada masa bayi beliau. Itu nanti bisa dibacakan kisah tersebut ketika kita sambil duduk-duduk atau kita bacakan surah Al-Qasas itu. Ya, sampai ayat Al-Heblah, ya, Al-Heblah ke atas 12, 11, 10 itu seluruhnya menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau masih dalam keadaan bayi ataupun kecil beliau. Ya, sampai beliau dikembalikan kepada ibu beliau. Ya, pualam oleh Allah, karena Allah kali dijanjikan. Ya, pualam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan faradannahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan dia tidak lagi berduka cita, dan agar ia mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Ya, apapun yang dijanjikan oleh Allah itu adalah satu kebenaran. Tapi Allah katakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi cukup banyak dari mereka itu mereka tidak mengetahuinya. Artinya hanya yakin tentang janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya, orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, dia akan mendapati kedudukan yang mulia kelak di kehidupan akhirat. Yang cukup jai janji Allah dalam Al-Quran, tetapi cukup banyak dari kita itu tidak mau mendengar janji tersebut. Maka kita terlalu kufur, ya, terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ke-14, ya, Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisah Nabi Musa ketika beliau di masa mudanya. Ya, kisah Nabi Allah Musa dalam masa muda beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan di dalam surah lainnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Qasas. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya, dalam ayat-ayat lain kebanyakan kisahnya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau sudah menjadi seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala memulai kisah ketika beliau di masa mudanya. Allah katakan wa dakhalal Madinah ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Ya, ketika Nabi Musa alaihi salam itu masuk ke kota Mesir, ketika itu orang sedang lalai. Ya, beliau masuk ke kota Mesir dan beliau mendapati dua orang sedang berkelahi. Ya, dua dro dengan gemela, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari Mesir. Itu pengikut Fir'aun. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam tu fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Itu beliau membantu pemuda dari Bani Israel tersebut terhadap musuhnya, yaitu yang dari Mesir. Maka kemudian beliau memukulnya, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa memukulnya, ya, wakazahu itu disebutkan oleh Ibnu Katsir itu dengan pukulan, dengan tinju. 3 kena tinju Nabi Musa, dia pun terkapar dan dia pun mati. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu
beliau orang yang sangat kuat. Karakter sosok Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang sangat spontanitas. Ya, putra yang geudike ngonya langsung melawan dengan frontal. Yang bisa membaca dalam surah Al-Kahfi. Ya, waktu Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan sosok Khidir, ya, ketika beliau melihat sesuatu yang tidak sesuai menurut beliau, maka beliau langsung membantahnya. Begitu juga ketika beliau muda. Ya, waktu beliau muda, dia kalen karu urang Mesir dengan urang Bani Israel. Bani Israel langsung dari kalen Nabi Musa, dia meminta tolong kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa datang memukul dengan sekali pukulan dan dia pun mati, orang Mesir tersebut. Lalu Musa mengatakan, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin. Ya, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata, dan sesungguhnya syaitan itu mudhillun mubil. Itu dia akan menyesatkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembunuhan yang terjadi itu adalah bisikan dari bisikan syaitan. Terutama pembunuhan yang terjadi di antara sesama muslim. Yang tanya kalau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyawa seorang muslim itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia bahkan dari kemuliaan Ka'bah itu. Ya, Ka'bah yang sangat mulia bangunannya. Tetapi kemuliaan nyawa seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah, beliau mengatakan, ma a'zama hurmatuki. Sungguhnya engkau itu sangat mulia wahai Ka'bah. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seorang muslim itu lebih mulia dibandingkanmu. Kayak nyawa seorang muslim, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Ya, bedaan nyawa, kehormatan seorang muslim mantangnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lebih galak ke hancur dunia yo dibandingkan gadah nyawa seorang muslim. Tapi salah satu tanda dari tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi pembunuhan yang bahkan tidak diketahui penyebab dari terjadi pembunuhan tersebut. Tiba-tiba mati je orang dipoh orang. Biasa pembunuhan itu dianggap sesuatu yang biasa, dan itulah kezaliman yang sangat nyata. Itu keburukan yang sangat nyata. Maka Musa alaihi salam ketika sudah terjadi pembunuhan tersebut, beliau mengatakan, langsung beliau sadar beliau telah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu adalah dikarenakan bisikan dari syaitan. Dikarenakan musuh kita yaitu syaitan yang menjadi musuh yang nyata bagi manusia, bagi kaum muslimin, dia sudah menggoda Musa alaihi salam. Maka kemudian Musa mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, langsung Musa mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman ke atas diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, dan Allah pun mengampuni Nabi Musa. Ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sudah pernah menyampaikan dalam kajian kitab Kabair bahwasanya dosa pembunuhan itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubat pelakunya apabila dia bertaubat dengan taubat nasuha. Dan kita nanti akan melihat bagaimana taubat nasuha yang dilakukan oleh Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di dalam kisah ini kita mendapati bahwasanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, itu Allah tetap menerima taubat seorang hamba tersebut apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taqnatu mir rahmatillah.
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita lakukan, itu tetap minta ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun dosa itu ana as-sama, itu sampai ke langit. Apa dosa kaji ulangit, cikrek mentantakun, ya Allah ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Wallahu taala alam, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Wallahu alam, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.